kebanyakan 90% yang komen haters itu orang miskin. Nggak ada lagi alasan untuk mempertahankan, akui saja. Karena Reski lari-larian dari DNA nih, gitu kan, mereka bilang membuktikan selama belum ada pembuktian secara ilmu pengetahuan atau tes DNA, membuktikan itu adalah anak biologis. Hari ini nggak ada yang telat, jadi kita nggak ditraktir nih. Nggak keluar makanan ya. Iya kan? Karena nggak ada marah. Nggak ada yang marah. Karena yang telat kita ada coklat. Iya, ada buah, ada minuman coklat kesukaan gue. Sama banyak ini nggak apa kasir Indomaret begini mulu. Ini karena gue nya nggak merong, lo nya nggak bete, ya kan? Nggak ada tuh disuguhin apapun. Tapi ya udah kita nggak usah ngomongin itu loh. Namanya juga manusia kan ada hilapnya, ya kan? Ada lupanya. Emang kalau bagian di sini tuh harus dimaki dulu orangnya kan? Iya, baru minger. Tapi tahu nggak dik? Belakangan ini tuh banyak banget berita viral. Ya, ada perselingkuhan lah. Anda pingin banget mulutnya gatel ke situ. Iya, tapi gue udah nggak. Nanti dipotong-potong kasih caption. Gue yang dibully. Gak pantas dia makan. Salah lagi aja. Orang suruh ngomong pas ngomong salah. Iya. Tapi ini ya, ada juga satu berita yang ada satu cewek udah 2 tahun nih dia. Udah 2 tahun memperjuangkan hak anaknya untuk diakui sebagai anak kandung si laki-laki tersebut, dan hari ini dia menang. Sebenarnya udah dari kemarin dia menang. Terbukti sebagai anak biologisnya. Iya. Akhirnya itu kan sebetulnya tinggal ngaku aja berat banget sih. Kenapa sih? Gue mau tanya deh lu sebagai laki-laki. Iya. Sebagai laki-laki, maksud gue kenapa sih berbelit-belit gitu, maksud gue akuin aja lah itu anaknya, ya kan, toh juga nggak minta apa-apa anyway gitu, cuma pengakuan aja, karena kalau di Indonesia ini kan anak itu butuh diakui, ya kan. Iya dong, betul, pastinya harus ada binnya soalnya. Harus ada binnya, betul, kalau meninggal ditaruh di batu nisan kan ada binnya. Iya, gitu. Recycle aja ada binnya kan. Bener. Recycle bin. Tapi gue bingung tuh kadang-kadang laki-laki tuh egoisnya di situ gitu. Iya betul. Iya. Ya mungkin ada hati yang dijaga, tapi memang ego ya apapun ada hati yang dijaga, harusnya dia sebagai perempuan yang udah jadi pasangan barunya menerima apa adanya. Sabar Bu. Itu yang benar. Ya maaf sebentar. Tuh ada orang tuh. Silakan masuk, silakan. Maaf ganggu. Ya. Betul, ini ruangan dosen Bu Niki ya? Saya mau konsultasi. Iya, silakan mau bimbingan langsung. Oh iya. Kok gitu. mahasiswi kita tua banget? Maaf. Ini udah angkatan. Ini fisik, mainnya fisik. Ini 2000 angkatan 2010. Duduk di sini apa di sini? Di situ boleh. Aja kalau yang tua di sini apa di sini? Perasaan tuaan mahasiswinya pada dosennya. Ini angkatan lama dia. Angkatan lama. Iya, kemarin baru habis reuni gitu kan. Nah, beliau ini nemuin saya, katanya pengen banget bisa kunjungan ke kelasnya Kaniki. Oh, gitu. Berarti dia udah lulus. Sudah lama dia lulusnya. Iya. Oh, ini namanya Mbak Weni ya. Iya. Boleh diminta dulu data-datanya, dia lulus tahun berapa, umurnya berapa. Iya. Di Google sih ada sih. Ada ya? Iya, saya tahu sih. Tim kita mah gercep, Mbak. Kita gercep banget ya. Tuh. Ini dia ya. Iya. Ini data-datanya. Oke, ini datanya, nama asli Weni Aryani, nama panggilan Weni, tahun 81. Tuh kan bener tuh Andi ya. Iya. Umur 42 tahun, berarti kita manggilnya Mbak ya. Iya, kakak Mbak, oke ya. Pekerjaan konten kreator, status ibu 1 anak. Nama anak Naira Kemita Sasmita, yang dipanggil Keke. Ini nggak ada nama. Naira Kaimita Tarekat, salah itu Bu. Aduh, maaf ya. Namanya biasa. Manusia tidak luput dari betul. Iya. Mungkin nama Kemita itu tadi itu nama dari anaknya Reski. Reski yang kasih nama. Iya, Reski sempat kasih, cuman saya nggak ambil. Ngakuin aja enggak, masa diambil nama. Kalau nama dari Reski itu tadinya siapa kalau boleh tahu? Naira Anindita. Ada belakang bapaknya dong namanya dong? Enggak lah. Enggak. Cuma Anindita itu kan Aditya Anindita gitu loh. Begitu. Perpaduan antara ibu dan bapaknya. Betul. Lalu diganti jadi Naira Kaimita Tarekat. Kan udah menang nih ya. Tarekat tuh tak rela diikat. Lucu ya. Iya. ada punchline-nya. Ada punchline-nya, betul. Rela diikat. Nah, tapi ini bagus loh, pendidikan terakhirnya tuh London School of Public Relations. Wow, LSPR. Iya, PR. Iya kan? LSPR. Karena anak sudah sah di negara menjadi anak biologis dari Rizky Aditya, apakah namanya akan diganti lagi?
Enggak. Sesuai karena namanya itu ini. sesuai. Pengakuan aja nggak ngaku. Kemarin kan press conference lagi nih. Oh kemarin abis press con. Press con lagi, jadi mereka tetap denial gitu. Gimana ya enaknya Mbak Niki ya? Kalau punya sikap kayak gitu laki-lakinya. Saya nanya, kan konsul. Ini agak berat ya kalau kayak begini nih agak susah. Masalahnya anakku juga kan agak diakuin juga. Jadi gimana? Gua harus tanya ke Diki, coba Diki gimana nih? Mas Diki aja deh kalau boleh minta arahan, petunjuk atau apalah gitu. Nyari petunjuk juga. Ya. Tentu saya nggak punya anak, kayaknya kita nggak bakalan nemu. Sampai besok asar kita nggak bakalan nemu kayaknya. Saya juga nggak bisa ngasih jawaban apa-apa. Ya, karena Bapak Diki belum punya anak Saya juga. belum punya anak. Nah, tapi kan Mas Diki laki-laki nih. Iya, betul. Misalkan merasa gitu ya, ada cara, lu dituduh maling nih, ada cara membuktikan lu bukan maling. Tes DNA. Lo lakuin nggak? Kalau lo nggak ngerasa, lo lakuin nggak? Ya pasti lakuin. Lakuin dong, ya nggak? Sebenarnya sesimpel itu. Ini kan menolak DNA sampai ke upaya hukum kasasi. Iya. Atasnya MA kan Tuhan, apalagi yang dia mau lawan kan? Betul, Nah, betul. Mas Diki kalau jadi misalnya di posisi Reski, apa yang Mas Diki lakuin? Nggak ada lagi alasan untuk mempertahankan, akui saja. Toh, katanya enggak, minta Weni minta 17 miliar bukan kan? temen deket. Coba kalau temen deket, mana mau Diki ngomong begitu. Percaya gue. Anda ini kalau ngomong benar banget. Untung beda circle-nya. Iya, beda. Iya. Enggak, kalau minta Weni Aryani menuntut 17,5 miliar. Kan nggak punya juga duitnya. Enggak, sebetulnya kalau tuntutan itu. boleh buka ya, Pak? Boleh, Silakan. silakan. Itu mah panas, buka aja. Iya. Biar makin ini Weni gila ya solehot katanya gitu. Wah, bawain sini. Enggak, kalau masalah 17,5 miliar itu adalah memang angka yang tidak memang harus diadain angka itu di persidangan. Betul. Gitu. Itu adalah angka imaterial sama material. Yang imaterialnya itulah yang tidak terhingga sebetulnya. Aduh. Jadi buat orang-orang nih ya, kalau misalkan lagi dituntut ada misalkan dituntut 100 miliar, itu memang harus ada. Harus ada. Itu memang nggak boleh dikosongin itu. Karena kan nanti ditanya kerugiannya apa. Gitu. Kayaknya Anda hafal banget nih. Karena sudah keluar masuk pengadilan. Jadi saya sudah hafal. Oh iya. Waktu iya. yang terakhir juga kasus anak yang ketiga juga kan mau dikosongin. Ini nggak bisa dikosongin, harus diisi. Ya, nilainya. kerugiannya itu dari materi sama yang nggak materi itu apa aja gitu. Oh, harta bergerak dan tidak bergerak Iya gitu. gitu. Oke. Kadang-kadang netizen juga suka menduga-duga kayak oh lu materi. Enggak, memang di pengadilan harus diisi. Ya, netizen kan nggak baca tapi ngeklaim aja. Iya. Gitu dia makanya. Gitu. Oke. Ya. Follow di Instagram 95,8K. Mengawal karir bekerja di IO ya. Itu tahun berapa Mbak? Kalau boleh tahu. Dan kenapa memilih di bidang IO? Karena kan memang dulu aku setelah dari IO masuk ke production house. Production house saya kerja di 3 TV lah, TV XXX lah gitu ya. Dan paling lama itu di TV-TV itu sampai 10 tahun lah, salah satu TV swasta. Memang bidang dan teman-temannya di situ-situ juga Mbak Niki gitu. Circle-nya di situ. Oh berarti kamu ketemu Rizky Aditya ini karena di situ ya? Enggak, karena bekerja di waktu dunia itu dia beli pertelevisian. rumah gue di Kemang. Oh. KPR lagi. Oh, dulu disebut ya. Iya sih. Tapi KPR-nya udah lunas dong, kan udah lama berlalu. Oh, udah tapi kan KPR aja gitu ya kan. Iya, Masa kan? iya orang KPR mau dituntut 17 sih ngaco deh. Aduh, Iya betul sabar Mbak. Pernah bekerja Kelihatan panas ya. Iya. Itu buka jaket. Mempunyai perusahaan. Iya. Tapi kan kata netizen sekarang katanya udah turun. Namanya orang usaha. Kalau gitu di atas terus itu kan hebat. Ya sempat jatuh bangun, sempat bangkrut dan lain-lain lah standar itu. Pasti. Oh berarti waktu didekati oleh Rizky Aditya lagi ini kayak raya gitu maksudnya. lagi kaya? Ya gitu deh. Oh. Jadi Reski masih di bawah gue lah saat itu. Saat itu Rizky di bawah? Iya dong. Dia ada masih dangak dia. Makanya kan kalau kita kerja itu enak jadi bos di perusahaan sendiri gitu kan. Mau kaya, mau miskin, atur waktu sendiri itu kan lebih bagus ya. Tapi kalau kerja di perusahaan orang, sebesar-besarnya perusahaan orang tetap aja yang kaya kan Bosnya. gitu. Jadi kalau dibilang Weni kaya, ya kaya karena perusahaan gue sendiri kan gitu. Oh berarti Mbak Weni ini ditinggal saat sedang jatuh-jatuhnya? Waktu itu sempat bareng sih, Reski sempat saya masukin di situ sebagai komisaris gitu kan. Karena punya hubungan yang baik, saya pikir kan saya tidak jauh dunia dengan Reski gitu. Jadi saling bisa ngisi kan, sering ngisi built-in produk juga. Saya ada keterkaitan untuk brand gitu-gitulah. Saya pikir bisa bareng ternyata, tapi ada lain dan satu hal yang akhirnya tidak bisa berjalan. Oke, pernah 2 kali menikah dan 2 kali bercerai. Menikah di usia berapa yang pertama, yang kedua berapa dan kenapa bercerai?
Aku menikah itu yang pertama masih muda, jadi umur 21 lah ya, umur 21. Tapi kebetulan suami itu kan umurnya lebih tua 10 tahun gitu. 10 tahun, jadi memang jangka waktu rentang waktunya cukup ini bedanya jauh lah gitu. Yang kedua ya pembalap seperti. Pembalap apa nih? Pembalap gangsing? Bukan. Balapan dia muter-muter di situ aja dong. Dilepas sama dia. Itu kan balapan. Balapan. Ngadu gangsing. Oh itu ngadu ya. Adu-aduan berarti. Iya, adu-aduan. Rada kurang masuk lah sama lingkungan kehidupan pembalap lah mungkin akunya. Kurang bisa beradaptasi. Agak terkenal pembalapnya. Nah, iya. Pembalap apa? Sepeda. Nggak mau ngasih tau kubu dosen, takut. Sepeda, mobil, motor, keong. Mobil sih, pasti mobil ya. Ih tahu banget kamu. Iya mobil. Kenal ya? Rally. Iya. Iya. Kalau dia kan ngeng motor. Ya, dulu mantannya. Oh iya. Betty lah. Aduh, pura-pura lupa. Iya itu baik, dia baik. Aku masih ingat kalau dia baik. Dia masih ingat. Iya. Iya dong. Nah, aduh, Mbak Weni ini pasti tahu semua gosip-gosip yang ada di Indonesia. Mbak Fedi tahu nggak ada gosip lagi hot banget di sini? Tadi sih baca sih, sih yang di Instagram tuh yang turah-turah gitu tuh ya. Curah. Agak kaget, ya cuma namanya manusia kan tidak luput dari hilaf. Saya nggak mau menjudge orang punya kasus. Kalau saya lebih ngeliat kalau orang punya kasus bagaimana cara dia ngadepin. Kalau gue sih gitu ya. Karena kan kita nggak tahu kehidupan. Siapa tahu kan kita bisa di posisi itu gitu loh. Jadi lebih baik kalau gue belajar bagaimana cara orang itu ngadepin masalah, itu aja sih. Karena kan orang itu, manusia itu kan gudangnya salah dan hilaf. Iya. Nah kalau kasusnya Mbak Weni dan Rizky Aditya, menurut Mbak Weni seharusnya pasangannya dia itu menyikapinya seperti apa? Gue nggak pernah mau bahas pasangannya, karena gue tidak tidak ada korelasi gugatan gue yang mengarah ke pasangannya. Betul, tapi kan maksudnya sebagai pasangan harusnya kan memberitahu yang ya udah. Lu tanya gini, kalau Mbak Weni jadi pasangan Rizky, Mbak Weni bersikap seperti apa? Karena gue nggak mau ke arah sana, gue nggak tahu isi hatinya kan. Tapi kalau gue di posisi pasangan Rizky, gue akan bicara gini. Saya pasangan Rizky Aditya, saya dengan besar hati mempersilahkan Rizky untuk menyelesaikan masa lalunya. Mau itu benar, baik atau tidak, dan ini tidak akan mengubah keadaan rumah tangga saya. Jadi saya mempersilahkan suami saya untuk bertanggung jawab menyelesaikan masa lalunya. Kalau gue gitu kan. Dan saya pikir dengan kayak gitu ya masyarakat akan apresiasi ya. Kalau menurut gue ya. Karena kan ditanya jangan gue mengkomentari dia karena gue seandainya gue jadi dia gitu. Itu aja. Gue akan bersikap seperti itu. Kok anaknya nggak salah kok. Yang salah kan yang haram, yang salah itu perbuatan bapak dan ibunya. Besar hati kok gue akuin bahwa yang gue lakukan dulu adalah salah. Benar ya Bu dosen ya? Betul. Haram kan perbuatan gue? Nggak ada. Kalau dilakukannya atas dasar suka sama suka dan cinta itu tidak ada kata Tapi haram. kan banyak di netizen sekarang, wah anaknya haram. Buat saya omongan netizen mah jangan didengerin, orang dia aja netizen masih makan bakwan. Nggak, kadang-kadang di pinggir jalan yang campur debu, knalpot. Kan ada sambal, kenapa campur debu? Ya kan beli gorengan di pinggir jalan. Iya betul juga. Kan naruhnya begitu doang. Iya. Dia habis komen ditinggal berak. Iya. Kita pusing. Mikirin ya. Dia biasanya begini tinggal berak. Sebenarnya saya pengen nanya gitu ya. Saya pengen nanya sama Mbak Niki yang sebagai dosen yang udah terkenal di kampus ini kan. Kan lu dihujat juga banyak tuh ya. Oh iya sering. Gimana cara ngadepin tips dan trik gitu ala Bu dosen? Cara ngadepinnya gampang aja gitu. Buatlah hidup ini menjadi happy dengan caramu sendiri. Jangan pusingkan dengan netizen. Karena jadi cuek aja gitu. Bodo amat. Itu tuh kebanyakan 90% yang komen haters itu orang miskin. Sirik. Kalau dia nggak miskin dan bukan pengangguran, dia tidak akan punya waktu pasti punya untuk kesibukan komentarin orang yang tidak pernah dia kenal, apalagi bertemu secara langsung. Mereka! Bener dong? Rata-rata mereka pengangguran dan mereka punya problem masing-masing, tapi mereka curahkannya lewat Instagram atau lewat TikTok sekarang dengan komen-komen yang menyakitkan, gitu. Pak, tapi mereka tuh nggak berkaca dengan diri sendiri kayak, gila, gue udah bayar token belum ya? Token gue bunyi nih, gitu. Dia ngomel tapi titit. Iya. Rumah kontrakan, dapur, toilet sama tempat tidur gabung. Wah. Jadi bau
apa disaring sama dia di otak. Oh iya, dijadiin satu semuanya. Jadiin satu, Otaknya gitu. mentok, mikirnya pendek. Jadi jangan dipikirin, ini cuma buang-buang. Mas Diki ini bijak ya, aku suka. Bijak banget ya. Ya, bahasanya itu ya. Tapi Iya, saya memang berada di tengah-tengah terus. Di dalam konten ini. Kalau enggak, karena tapi aslinya nyinyir dia. Kasih tahu yang asli ya. Iya. Nah, Mbak Weni, kan pihak sebelah belum mau mengakui. Ada pidananya nggak? dengan jadi kan orang pada ribut DNA jadi press conference mereka terakhir yang baru muncul di kemarin apa tadi sore gitu saya lupa ya. Itu dia bilang saya mau tes DNA kok pihak Weni aja nggak calling kita. Lu pikir syutingan pakai calling kan? Enggak ya? Iya, betul. Maksudnya gini kan kita sudah posisi menang. Lu minta tes DNA, saya sudah memberikan waktu, saya dan kuasa hukum ya, sudah memberikan waktu seluas dan sepanjang-panjangnya 2 tahun, lo tidak pernah beratensi baik. Lo tidak pernah membuat hubungan yang menjadi harmonis gitu loh. Tetap kekeh menolak, tidak mengakui awal-awalnya. Sekarang minta DNA katanya gitu. Kemana aja, sudah menjadi putusan yang inkrah. Nggak perlu DNA lagi sebetulnya. Gitu kan. Tapi maksudnya dari pihak mereka itu ada menghubungi Mbak nggak? Nggak ada sama sekali. Jadi Rizkinya katanya minta dong ke kita untuk telepon gitu kan. Saya sudah sampaikan ke lawyer saya juga, kata lawyer saya kan kita di pihak yang menang gitu. Silakan mereka berkomunikasi sama kita. Atau mereka jalankan putusan MA itu gitu. Memang isi dari putusan MA itu apa? Menguatkan putusan dari pengadilan tinggi. Yang alhamdulillah saya dan Keke kan menang di situ. Bahwa pengadilan tinggi itu memberikan putusan pembuktian terbalik. Karena Reski lari-larian dari DNA nih gitu kan. Mereka bilang membuktikan selama belum ada pembuktian secara ilmu pengetahuan atau tes DNA, membuktikan itu adalah anak biologis. Kalau Reski tidak berkenan atas putusan ini silakan tes DNA gitu loh. Iya, karena tes DNA itu udah bisa dipaksa. Ini artinya paksaan secara halus dari pihak majelis hakim gitu loh. Tapi kan sebetulnya kalau kayak gini kan jadi kasihan ke anaknya ya, mentalnya jadi Betul. nggak bagus ya, mental health-nya Iya, segala mental health. macam. Bagaimana nanti dia untuk bertemu dengan teman-teman sekolah, Betul, lingkungan, apalagi kan Indonesia, Jakarta ini kan banyak ibu-ibu kepo, mulutnya nggak bisa dijaga, kadang-kadang lagi gosip sama orang, anaknya denger, akhirnya anaknya menyampaikan Anaknya ke gosip juga yang belum waktunya, sama-sama anak sekolahnya juga. Iya gitu. Ya Mbak, ya Reski sama istrinya mudah-mudahan bisa berdamai Iya ya kan. gitu tadi jalan tengahnya. Karena kan dulu kan Sama-sama waktu bijak. buat anak ini kan penuh dengan rasa cinta. Wah iya dulu. Ya kan? Pastinya dong. Iya, kita Cuman tidak berdua. boleh melupakan masa lalu karena masa lalu itulah yang membuat kita jadi belajar lebih baik lagi ke depan. Hai. Halo orang Jerman. Iya. Makasih bro, thank you bro. Ya temen gue di Jerman. Iya. Pernah datang Iya, tapi yang benar kita tuh nggak boleh menutup masa lalu. Mau seburuk apapun masa lalu yang pernah kita hadapi, ya kalau kita ketemu sama orang baru ya masa lalu itu nggak boleh dibiarin begitu aja. Karena Kalau nggak mau kan kita begini karena masa lalu juga. betul, betul. Masa Iya. lalu jangan dilupakan. Kalau Benar. kita pelajari itu bisa mendewasakan. Betul. Iya. Bijak kan? Ya. Betul, betul. Nah, bocok, lu lalar mulu, kenapa itu tadi ya? Kayak bangke gue dilalurin. Sialan mulu ini. Nah, Ampun dah. katanya RA tahu kamu hamil, bahkan ada foto RA dan Keke ada di iya benar. Kita ada bukti ya bahwa kita Iya. mempunyai bukti yang sangat konkret sekali ya. Aduh, tim kita kok udah ngajin gini begadang-begadang. Iya, aja jadi gini ini ya. adalah foto Luar biasa. Reski, Aditya dan Keke. Oke. Ini Umur berapa ini umur berapa? Aduh 6 bulan atau berapa 8 bulan kalau nggak salah deh. Pasti kalau netizen yang julid bilangnya ini Foto palingan sama artis gitu. Foto sama artis karena ngefans gitu. Gimana tanggapannya? Aduh, kan saya sering ketemu artis juga ya, jadi Iya, kan biasa. lama kerja di TV gitu, jadi biasa aja ketemu artis gitu kan. Jadi iya. masa iya, anak saya ambil gendong anak foto ngejar-ngejar Reski minta foto, yang enggak lah ya. Sapu dia kan. Justru itu Reski minta foto karena dia bilang ibu-ibu kan dulu manggilnya ibu bapak kayak orang bener ya kan. Ibu-ibu, ini foto aku kecil, teh mirip banget ya aku sama Keke. Aduh Reski masa lo lupa sih gitu. Pakai hati nurani gitu. Kalau nggak ada duit tinggal ngomong ke gue. Gue cuma punya duit segini Wen. Boleh nggak begini? Boleh. Iya, tapi sebetulnya pada dasarnya juga nggak minta duit juga kan sebetulnya. Emang punya Nick? Emang nggak punya? Ya kali. Tapi kan rumahnya bagus. Iya juga ya. Iya, kerjaan endorse. Iya benar-benar. Istrinya- Endorse lumayan lah ya endorse. Iya, istrinya kan juga ada kerjaan.
Bisa dinaikin jadi 25. Nyebangkar kali. Ya mungkin, kita nggak tahu. Tapi enggak lah, ini nggak masalah duit atau enggak gini. Ini ada hati anak kecil yang tersakiti gitu loh ya. Hati anak gue yang tersakiti ini tidak bisa di value dengan duit. Betul. Lo berani bayarin berapa? Setuju. Gitu kan, di luar dia punya duit atau enggak, anak ini dan pengakuan ini tidak bisa dinilai dengan duit. Tidak bisa dinilai dengan duit. Nah, hal apa sih yang membuat kamu mempertahankan kehamilan pada saat itu padahal kamu sudah tahu bahwa Rizky nggak bakal bisa sama-sama gitu? Ya perbuatannya kan sudah tidak baik. Masa saya harus melakukan perbuatan lebih tidak baik lagi, itu aja sih. Tapi Rizky tahu saat kamu hamil? Tahu banget. Terus apa? Apa yang dia lakukan? Ini pernah anterin juga kok ke rumah sakit di Women Hospital ya, Brawijaya gitu juga. Iya. Waktu saat persalinan ada Rizky nggak? Nggak ada. Kalau nggak salah waktu itu dia lagi umroh sama keluarganya. Cuman sehari pulang umroh tuh dia datang di Pondok Indah dulu. Datang kok Rizky, boleh ditanyain. Bapaknya juga datang. Kamu kepengen nggak sih ketemu Rizky Aditya gitu? Gue nggak. Karena gue tidak ada korelasinya buat berhubungan baik dengan Rizky ya. Enggak, untuk membicarakan masalah anak ini. Enggak, gue juga. Enggak. Kan sudah diwakili sama pihak, lawyer. sudah masuk ranah hukum. Jadi ngapain? Saya hanya mewakili anak saya yang memang di bawah umur dan tidak bisa mengerjakan ini gitu kan. Jadi nanti ini adalah case-nya ayah dan anak gitu loh. Jadi baiknya nanti Keke akan diwakili oleh lawyer. Tapi kalau saya harus ketemu Rizky itu nggak ada. Tapi kalau misalkan Rizky, kecuali tes DNA. Tapi misalkan kucuk-kucuk Rizky bilang gue mau ketemu anak gue. Monggo, boleh dengan syarat dan ketentuan ya. Dan satu hal, saya harus tanyain anaknya dulu dong. Dengan penolakan Rizky yang sedemikian kerasnya, artinya dia tidak mengakui gitu kan. Iya. Anak mana di muka bumi ini yang nggak sakit hati gitu loh. Iya. Tidak diakui oleh orang tuanya, bapaknya terutama ya. Pasti kan ada rasa kecewa, itu ada. Saya harus tanya Keke dulu, karena terus terang dari gue pribadi gak pernah ya gue kayak lo harus benci gitu, enggak. Iya, sama-sama lah, gue juga Sama gak pernah. kan ya? Nggak ada dong. Gue ya, dari ketiga anak gue, tiga-tiganya gak pernah gue brainwash untuk membenci bapanya. Jangan. Tidak pernah. Bisikan kebencian. Kalau yang kedua nanya bapak di mana? Di bulan. Kok gak pulang-pulang? Bekasi sampai bulan-bulan. Jadi astronot gue bilang. Oh, jadi astronot. Jadi gak bakal ketemu dah ya. Jadi bulan terus. Kok gak pulang-pulang, Ami? Ya gak tahu, mungkin bulannya dia pindah-pindah. Oh gitu aja ya. Tuh, Namanya anak kecil kan. Iya, Gitu waktu kan. usia 6 Dunia. tahun. Oh, 6 tahun. Sekarang udah gak pernah nanya lagi, jadi gak pernah dibahas. Oh gitu ya. Iya, tapi gak tahu deh nanti anak ketiga yang ini gua harus alasan apa? Jupiter dong. Itu nggak lebih jauh lagi. Pluto nak jauh dah, jangan Iya, dah. Gelap. tapi gua alhamdulillah sih gak pernah Jangan, ngejelekin itu. Keke sih pernah jawab netizen, jadi netizen tuh Main Instagram dia? main, makanya Arka kasihan main gak banget. sih? Arka, Aska nggak main. Nggak main. Oh. Anak gua doang yang pertama yang main. Gue harus konsultasi nih. Gue beneran nanya ya. Iya. Gue beneran nanya gitu. Arka main nggak Arka? Karena kan Keke kurang lebih seumuran Arka Loli, ya. Aska, Arkana tuh nggak main Instagram. Instagram itu di manage sama Miminya. Iya. Tapi anak gua yang nomor 1 baru main Instagram ketika dia di London. Oh. Nah. Iya. Kontaminasi udah yang itu udah. Saya baca beritanya. Iya. Nah karena Keke main Instagram gitu kan. Jadi ada dia kan, ini namanya anak-anak ya. Tanya apa aja aku dong gitu kan. Ada yang kayak gitu tuh Q&A, aplikasi ya. Q&A. Tadi yang nanya, kenapa sih mama kamu dulu nggak dari dulu standar pertanyaan netizen. Nggak dari dulu dan kan kalau dari dulu bisa nikah gini-gini. Keke jawab dan jawaban Keke bikin gue rada gila juga anak gue. Dia jawab gini, aku tahu apa dan aku bisa apa katanya. Tapi saya nanti belajar ini kira saya akan berarti sok deh. Keke ini udah tahu dong tentang gosip-gosip yang beredar di luar. Sudah tentang- tahu lah, sudah cukup besar. Kayak jangan-jangan admin itu udah. Keke berapa umurnya? 11. Oh, udah 11 tahun ya. Udah inilah gitu. Iya. Udah kok bisa komentar juga, Bu. Iya. Kak, ini karena kan udah bergulir seperti ini permasalahannya ya. Apakah ada dendam di hati kamu atau? Dendam sih enggak, gue cuman kesel aja gitu ngeliat sikap yang nggak gentle, yang apa ya lo hadepin aja dong gitu. Toh cuman pengakuan kok segitu sulitnya. Iya, nggak ada dosanya juga mengakui. Iya. Mau itu anaknya mau, gua aja banyak angkat anak. Anak gua itu, anak yatim piatu gua itu sekitar ada 1.300 sekarang. Gue yakin. Ini boleh tepuk tangan. Ini boleh tepuk tangan. Iya, nggak ada salahnya untuk mengakui kok, apalagi itu anak kandung gitu kan. Gua aja gua akuin semua anak-anak yang mau jadi gua ibunya. Iya betul. Iya. Ini Kita juga anak mau ya punya mama kayak dia ya. Iya. Bertanggung jawab sekali 1.302. Iya. Mau jadi anak yatimnya dia nih.
diajak jalan-jalan. Makanya mungkin harus ada komunikasi kali ya. Mungkin ini menurut dosen ya. Mungkin kalian harus memulai komunikasi itu. Gitu kan pasti ada sesuatu yang Rizky berat sekali untuk mengakui ini anak gua atau bukan gitu kan. Ya, makanya mungkin ketemu kali. Nggak bisa, si Rizky-nya juga mohon maaf nih Bang Rizky nih. Atau sampai naik ke rumahnya biar seru lagi. Ganti gak ongkosnya? Ya. Rizky, apa sih kerjaannya sekarang? Nembok. Ada nggak? Kerjaan apa aja yang penting halal gitu maksudnya. Ini emang pada setan. Kayaknya dia udah nggak main sinetron deh kayaknya ya. Mungkin udah sekarang punya PH. Udah punya PH ya. Oh, ya mungkin ya. Iya. Iya. Tapi uangnya pasti banyakan gua. Aduh, ibu jauh, Bu. Oke. Emang dulu dia pernah numpang hidup ya sama kamu? Katanya pernah living together alias kumpul kebo. Serem ya pertanyaannya ya. Emang? Layaknya orang pacaran pada zaman dulu lah, nggak yang frontal itu juga. Cuman memang lebih banyak di tempat saya, kadang-kadang kan rumah yang dia tempatin di Kemang itu kan juga tempat gue gitu kan dulu. Sebelum dia beli. Belum mau kondo ya? Modal kondominium doang. Iya. Langsung kayak set gitu. Padahal dulu Enggak dia beli kok. Nggak mau kondo. Cuman KPR. Dia beli tapi KPR. Gak apa kalau KPR itu kan tanggung jawab untuk membayar setiap bulan. Iya, sampai lunas itu ya. Sampai lunas harus, kalau nggak tadi kejar debt collector. Iya betul. Iya. Nah, banyak netizen yang bilang kalau dalam Islam jika anak ingin dapat pertanggungjawaban dari sayang ayah harus menikah dulu. Tanggapan kamu gimana? Nggak usah lu minta tanggapan dia. Gua aja yang jawab. Gue di belakang lu. Gue di belakang lu. Nggak ada. Di mana ajaran Islam yang katanya harus bertanggung jawab? Apa nih ya, Wah? Nikah dulu. Gua paling emosi kalau ngurusin soal anak ya, karena anak ini tidak pernah memilih untuk dilahirkan dari rahim siapa. Betul. Sebagai orang tua itu tugasnya adalah Ini pembelanya. sebagai orang, apalagi kita bawa nama Islam ya. Islam itu adalah agama yang paling damai. Betul. Seantero dunia. Ya, cuman umatnya aja kadang-kadang yang bikin emosi. Agamanya jadi kayak inian ya, begitu terlalu banyak Iya, jangan bawa nama Islam ya. Iya. Menurut gua, anak itu mau dari acara mau nikah kek, mau di luar nikah, kewajiban sebagai orang tua adalah memberikan kasih sayang. Betul. Amin. Jangan nikah dulu baru kasih sayang itu diberikan. Mana ada lu belajar Islam di mana? Belajar di mana lu? Siapa sih dia? Sekolah di Loteng lu? Yang komen. Gak ada. Gue benci banget deh. Nggak ada lagi Mbak Niki. Jadi ada yang bilang gini. Kalau anak yang di luar nikah apa segala macam tuh tidak wajib dinafkahi oleh ayah kandungnya dalam Islam. Setahu gue mungkin bukan orang yang paham itu agama buat seperti orang dia ya. miskin sama laki-laki yang gak ada otaknya. Iya. Itu memang dalam dia. Islam anak kita wajib menafkahi anak yatim, benar nggak? Iya. Apalagi anak kandung. Yang gitu. bukan darah daging kita aja kita nafkahin, apalagi yang darah Emang daging punya anak? sendiri. Belum sih. Lagi bikin dia. Ya, lagi rencana. Besok nggak bisa asal bikin dah. Terima kasih. Nah kalau lagi emosi temen saya begini nendang-nendang sampah. Saya malu gini-gini. Enggak, iya tapi benar maksudnya. Tapi itu benar. Gue setuju dan gue pengikut lo yang sangat ini deh. Gue benar. Itu benar. Di agama gue aja yang gue anut ya, agama Islam gue berbeda sama agama orang lain lah ya. Gue terlalu peace and love ya kan. Iya, Gue aja selalu kasih, kalau kayak kita nih lagi lebaran, ya kan kasih apa fakir miskin apa namanya? Mustahak namanya. Infak apa namanya? Zakat, infak, sedekah. Zakat, infak, sedekah. Iya. Kita kan kasihnya ke anak-anak yang bukan darah daging kita. Iya betul. Iya kan? Lah kita aja lah kayak gue ngurusin anak yatim piatu. Emang itu dari darah daging gue, tapi gue mencintai dan menyayangi selayaknya anak kandung gue. Aduh hebat banget sih aneh. Langsung kayak ada lingkaran putihnya nih kita. Nanti kayak si Babe dong. Gitu. Iya Babe. Iya, udah dah jangan bawa-bawa agama deh kalau udah urusan anak ya kan. Iya. Nah, abis ini kita mau unboxing bekas Mbak Weni saat kuliah. Tapi ini saya ambil di perpus atau di gudang ini. Udah lama banget ini ya. Lama banget nih sampai nih, mak berdebu deh. Widih. Pas banget ya ada tuh. Dititipin gue dari tadi. Iya. Karena kan Mbak Weni ini kan udah 42 tahun usianya. Jadi ini udah ditaruh di paling bawah banget ya. Biasa. Angkatan kedua dia. Oke, ini dia. Nah, mainan. Ini ada mainan nih Ada Mbak mainan. Weni nih. Ini apa mainan nih? Superhero gitu. Tuh.
Terbang, terbang. Ya jatuh burak. Ya. Ya udah. Ya, udah. Ini apa maksudnya? Ini korelasinya adalah nih katanya superhero, sosok yang menjadi superhero di dalam kehidupan, dinamika kehidupan yang Mbak Weni jalani ini adalah Mbak Weninya sendiri. Melihat sosok superhero gitu. Mungkinkah anak melihat Mbak Weni sebagai superhero, penyelamat rumah tangga atau keluarga? Jadi sedihnya bicara soal anak, tapi ginilah, saya bukan ibu yang sempurna, jauh dari kata sempurna buat anak-anak saya. Saya hanya mencoba menjadi ibu dan pribadi yang lebih baik lagi. Di balik kekurangan ini, contohlah Keke gitu yang selalu ada di samping gue yang apapun ya. Kadang kalau misalnya lagi nggak kuat nangis kayak gini, Mam stop. Padahal dia juga lagi nangis, Mam stop. Di depan ada orang, kuat. Gitu. Jadi kalau dibilang superhero jauh lah. Masih banyak kurangnya. Tapi semoga nanti mama bisa jadi mama yang sempurna buat Keke. Amin. Amin. Mbak Weni nggak kepikiran mau menikah lagi kah? Enggak, saya sudah menikah. Jadi buat yang belum tahu nih. Oh, sudah menikah sekarang? Udah. Jadi gini, buat yang belum tahu, dulu mungkin pada saat awal-awal muncul gitu kan, saya tidak mau membuka keluarga. Saya bukan karena diumpetin, tapi karena memang keluarga suami tidak mau terganggu privasinya. Jadi mohon maaf gitu. Saya sudah 10 tahun dengan suami saya, alhamdulillah gitu. Udah lama. Dari mulai Keke kecil kok gitu. Suami saya ini pun kenal dengan Reski. Karena dulu waktu kita sudah bersama, kan udah putus dong sama Reski. Reski masih tetap ke rumah datang. Bukan karena gue cakep banget dia mau nyamperin gue kan. Bukan, tapi karena ketemu Keke gitu loh. Dia gitu. belaga ngajakin laki gue untuk main driving lah, golf, biar bisa ketemu Keke gitu. Oh, jadi sudah berumah tangga. Sudah, alhamdulillah. Oh iya. Sudah berumah tangga, mungkin banyak yang nggak tahu. Nah, kalau ini apa nih Mbak Weni nih? Ini apa nih? Rumah-rumahan Sama Dot. sama Dot. Jadi dulu tuh aku ngeleksi itu waktu kuliah itu kan, kalau rumah tuh kita namanya waktu kuliah kan zaman masih punya cita-cita yang baik, cita-cita yang mulia gitu kan. Yeah. Pengen membangun keluarga yang cita-citanya. Siapa sih yang mau kawin cerai? Mbak Niki juga nggak mau kan? Nggak mau. Nggak pernah di muka bumi ini ada yang mau kawin cerai, kalau cerai ya perempuan. Yeah. Kecuali memang dia Iya betul emang. Itu dia mau gak usah kawin cerai emang. Ya dia kawin pasti ada sesuatu. Gua harus gasak hartanya. Akan ku miskinkan keluarganya. Iya. Akan ku keduk duitnya dilaci. Jadi pengennya tuh rumah tangga nanti punya rumah tangga yang seperti layaknya Ya, orang sakinah, soleha, mawaddah, mawaddah, ya warahmah. gitulah gitu. Kalau botol susu itu kelak pengennya sih nyusuin sendiri gitu kan. Anak-anak cuman ya karena ada sesuatu dan masalah operasinya kurang bagus, jadi harus apa dari susu formula. Iya. Gak apa-apa, yang penting kasih sayangnya nyampe. Yang penting kasih sayangnya nyampe sama Begitu, anak Bang, ya kan. kodor-kodornya. Iya. Begitu. Nah, masa ngurusin bayi tanpa sosok suami gimana Mbak Weni? Iya. Sebetulnya waktu kenapa saya bisa nikah sama suami yang sekarang sudah 10 tahun itu, kan hamil besar. Saya waktu masih temenan sama dia lah, masih temenan terus saya bilang, temenin gue ke rumah sakit yuk gitu. Kenapa? Udah belaga-belaga aja jadi suami gue bilang. Kenapa? Dia isi tuh, kan diisi kan kalau ke rumah sakit kan ada kontak segala macam, diisi, kita isi segala macam. Cuman memang saat itu saya belum jujur sama dia, anak ini anak siapa gitu loh. Tapi pada saat Keke, kan Reski datang ke rumah sakit kan, dia sempat curiga tuh karena saya belum cerita kan sama dia. Terus waktu udah di rumah Keke kan sempat bilirubinnya tinggi tuh, kuning ya. Balik ke rumah, Reski datang, dia khawatir saat itu nanya ke mama saya, Keke nggak apa-apa kan, Keke nggak apa-apa kan. Nah dari situlah suami saya nanya apa hubungan kamu sama Reski gitu loh. Berarti menikah sama suami yang sekarang itu pas Keke sudah lahir ya? Pas Keke masih sudah lahir pas ke Sudah rumah lahir. sakit iya. Oke. Tapi deketnya sama dia dari sebelum lahir. Artinya belum berpacaran, cuman temenin saya yuk ke rumah sakit. Iya. Kan mau nggak mau biar ada pendamping lah gitu. Iya. Kayak aku sama Diki lah ya. Ya, gitu. Diki masih bisa buat nemenin kan? Bisa. Available. Apa aja bisa masang pelapon bisa saya. Nah, Keke sendiri tumbuh menjadi anak yang seperti apa sih saat ini dengan dia sudah main sosial media, dia tahu apa yang terjadi di luar sana. Betul ya. Iya alhamdulillah Keke tumbuh seperti anak normal lainnya. Cuman keren gitu, buat gue keren. Satu, dia itu kalau kan you saving money ya, ayah mau sekolah di Harvard. Ih tahu-tahuan ini anak gitu kan umur segitu. Berarti kan dia rajin.
Dan sebelum dia nentuin Harvard, dia browsing dulu tuh. Ada kampus yang apa dia cari tahu. Dan dia tuh idol banget sama Maudy Ayunda gitu. Mom, she's smart, she's apalah gitu-gitulah, multi talented apalah. Aku pengen kayak dia gitu. Berarti Keke sekarang pendidikannya bagus dong. Maksudnya dia Iya, anak alhamdulillah pintar. sekolahnya sekolah swasta lah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Iya. Oke, cara parenting kamu ke Keke itu seperti apa? Seperti ibu-ibu lainnya aja. Kalau misalnya lebih banyak interaksi di rumah gitu kan. Tapi yang saya tidak bisa sortir itu adalah media sosial. Mungkin gue belajar dari Ibu Niki kali kan nanti ya. Tapi kalau ke rumah ya standar sekolah gitu kan. Hubungan sekolah nanti tiap kita lagi makan atau apa kan saya selalu tanya sama Keke bagaimana sekolah gitu. Iya. Di sela-sela waktu yang kita bisa kumpul, di situ lah dimanfaatin. Gitu. Quality time-nya sama anak tetap ada. Karena kan kita juga lagi jarang untuk keluar rumah. Oh gitu ya. Saya ngejaga yang karena lagi rame gitu kan, takutnya ada yang seperti di media sosial tiba-tiba ada netizen yang masuk ke IG story dia, itu saya kaget juga sebetulnya. Ngeri. Terus saya lebih ke ngarahin dia ke les gitu. Tapi saya tanya dulu ke Keke, kamu lesnya mau seperti apa? Oh gini mam, aku mau les bahasa Inggris, dia suka bahasa Inggris. Aku mau les bahasa Inggris di sini mam gitu. Aku nggak mau di sini. Kenapa begini? Karena di sini itu banyak PR ya, kita tidak beredukasi bahasanya. Buat gue hebat gitu, anak 11 tahun ya. Yes. Which is untuk parenting yang punya cukup quality time sama gue juga jarang gitu kan. Kadang malah Keke yang lebih nguatin gue gitu. Jadi parenting buat gue tidak selalu dari kita orang tua kepada anak. Tapi bareng-bareng. Bareng-bareng gitu loh. Sama-sama. Aku pengen nanya, ini kan memang udah diakui sama-sama bahwa si Keke ini anak biologis dari Reski Aditya. Ya, dan Kenapa lu berat banget sih? Ya, nyebut nama Reski Aditya kenapa berat banget? Gak apa-apa sih. Kenapa Temennya. dia kalah kaya sama lo? Nggak kayak aku masih. Iya. Iya, kalau tanya program, Reski Aditya programnya banyak mana? Ya banyakan dikit lah. Kan orang pajak nonton, orang pajak Iya. nonton. Tapi aku tahan pajak loh. Iya. Aku tahan pajak loh gitu. Pas lagi ngeliat Keke, segala tingkah laku Keke di rumah, ada nggak pernah si Keke menggambarkan salah satu tingkah lakunya yang mengingatkan pada bapaknya? Ini kayak bapaknya banget, dan ini begini gitu. Pernah nggak? Siapa gue? Keke. Keke-nya. Saking tahu bapak gue. Keke itu, Mbak Niki mungkin tahu ya, Keke mukanya mirip banget sebetulnya sama Reski. Dan 70% gaya ininya dia emang lebih ke condong ke bapaknya sih. Mukanya mirip, apa ya gayanya. Lebih banyak gen bapaknya, menurut gue. Cara bicaranya, Reski Aditya kan, cara bicaranya dia itu gitu, banget kan. Terus kayak gitu mudian kan, orangnya rada Bukan, jutek. gagapan, gitu. Nah, iya. Gitu. Kayak unik. Itu gagap gitu, tuh kenapa sih? Unik nggak Biasanya? tahu. Nggak tahu gue. Hanya gue. Dokter. Iya. Tuh, belum sempet ke. Nggak pernah. Saya begini. Tolong diedit kali ini. Lagi edit. Iya. Nah, ini makin ya. Makin disuruh kita edit, makin digedein kulumnya dia pas tayang. Nah, pertama kali kamu jelasin ke Keke tentang siapa ayah kandungnya itu kapan dan gimana? Jadi sebenarnya waktu sebelum kasus ini viral gitu kan, Keke itu kan ya sebenarnya hubungan gue sama Reski itu rahasia umum sih, banyak orang yang tahu tapi tidak ada yang speak up gitu kan. Jadi karena Keke terus tanya, "Ma, kenapa sih aku dibilang mirip si ini gitu." Jadi teman-teman gue yang ngomong di belakang Keke, mereka lupa Keke ini udah gede, nalarnya jalan gitu loh. Sampai ada fotonya Reski dan beberapa yang Keke pangku, "Ma, aku difoto sama artis ya dulu ya." Kan Reski gue sebagai ibu gitu loh nih. Jadi gue pikir ya oke lah, aku kasih tahu, tapi gue belum kasih tau Keke. Saya coba ngubungin bapaknya Reski, bukan saya sih, om saya lah. Hubungi bapaknya Reski, di reject. Gitu loh. Oke, berapa kali hubungin di reject tidak dapat tanggapan yang baik. Pakai lawyer. Mas coba tolong ke sana. Itu pun tidak langsung masuk media segala macam. Enggak, tidak menginginkan masuk media kok. Lawyer gue datang tuh ke Reski, laki-laki sama laki-laki kan lebih enak ngomongnya gitu kan. Lebih apa ya? Lebih gentle lah gitu. Lo lebih enak ngakuin kalau sesama laki-laki. Enggak ditanggepin juga gitu. Akhirnya ya keluarlah kita pakai jalur hukum. Nah, kenapa masuk media? Itu dari lawyer Reski yang pertama. Bukan lawyer yang sekarang ya. Jadi lawyer Reski yang pertama yang bocorin ke media. Ini boleh dipegang kok, mohon. Gue boleh tanya juga ke lawyer. Jadi kalau ini warawiri masuk media enggak. Gue tidak pernah ngimpi untuk viral karena kasus begini juga kok.
Kalau bisa kan kita viral karena prestasi. Tapi kan ini sudah jadi perjalanan dan takdir gue harus jalanin. Viral karena prestasi. Iya. Viral karena ngebentak-bentak pengacara di TV. Iya. Terus di Ini siapa sih? Kamu minum. terus. Iya. Benar ya. Yang wajarnya gitu, yang wajarnya. Iya. Ya kalau lain soal beda lagi ya kan. Iya. Betul banget udah. Pokoknya mudah-mudahan yang ini sekarang bahagia dah ya. Amin. Udah 10 tahun, udah pasti bahagia. Bahagia. Iya. Mantep udah. Dan kerennya suaminya yang sekarang tuh nggak pernah masuk ke media manapun, nggak pansos gitu. Aduh, mannernya bagus Keren. banget tuh. Mannernya bagus, attitude-nya bagus attitude-nya ya. bagus. Tapi pernah nggak Keke kepikiran untuk pengen ketemu sama Reski? Tapi kalau sampai dia bilang ya, kalau sampai ada nyebutin Keke atau Reski bagaimana ke Keke, pasti suami saya speak up gitu. Oke. Selama ini masih normal-normal aja ya? Iya, karena Rizky ya masih ada kerabat dengan public figure juga lah. Oh gitu. Oh, iya. Ya circle di situ aja. Iya. Nah, keluarga besar kamu nerima Keke nggak pada saat Keke baru lahir? Pasti Oh, lah. sangat lah. Iya. Kadang kan nenek itu lebih sayang cucu, bener nggak? Betul. Gitu loh. Yang saya bingung kan dulu ada cerita juga tuh ibunya Reski datang ke rumah gue. Jadi dia cari tahu pada saat saya nggak di rumah sama adiknya Bowo tuh. Dia datang ke rumah, adiknya gendong Keke bayi. Jadi ibunya saking pengen ngeliat cucu kali ya, dia gendong Keke di luar rumah. Jadi bullshit kalau ibunya nggak tahu tentang Keke dan keluarga besar Reski nggak tahu, bohong itu. Iya. Bohong banget. Masa selancar ini saya ngomong gitu ya, terus ngarang gitu kan? Menurutmu apa sih yang membuat Rizky Aditya ini susah banget untuk mengakui bahwa Keke itu adalah anaknya? Malu kali ya? Kenapa malu? Orang Ya, Kekenya nggak tahu. cakep. Mungkin ada harus hati yang dia jaga kali. Itu Hati-hati dia di kan jalan. Ada hati yang dijaga. Iya, Judul Dia sinetron menangin. ya. Hati yang dijaga. Iya. Tapi kalau gue jadi istrinya juga sih, gue pasti akan ngomong. Iya, Mbak Niki gimana? Kalau Mbak Niki jadi pasangan Reski, coba. Enggak, kalau gue jadi... Lo samperin gue? Enggak, gue... Diajak ribut lagi. Enggak, gue pasti akan ngomong, lu selesain gitu. Ya. Kalau enggak kelar-kelar. Mau sampai kapan lu dibayang-bayangin sama kesalahan masa lalu? Anjay, bijak banget. Mau tahu itu rencananya dari rumah begitu. Kalau ketemu beda lagi. Nah, kalau kamu bisa mengulang waktu ya ke saat kamu baru hamil Keke, terus apa yang mau kamu minta? Apakah minta dinikahin dengan Rizky atau bagaimana? Bisa ngulang waktu? Iya. Itu pernah terpikir sama gue gitu ya. Kalau bisa ngulang waktu, gue gak mau ketemu Reski, ngapain gitu kan. Iya. Tapi gak ada Keke. Iya. Artinya ini sudah desain dari Tuhan yang terbaik dan gue Kadarullah. harus belajar. Betul. Ini namanya kadarullah. Betul, Ini namanya. betul. Iya. Agamanya baik sekali. Bagus. Iya. Ada di satu sisi di mana menyesali ketemu laki-laki itu, tapi ketika sudah dikasih buah hati tuh kayaknya beda lagi ceritanya. Kayak gue juga, kenapa gue ketemu dia ya gitu kan. Tapi pas lihat anak, ih cakep gitu. Belum masuk ke scene yang skenarionya Allah tulis lebih Iya, lagi. Ketika masuk ke situ langsung, waduh. Berubah bener lagi juga. pikiran, iya benar. Jangan ngelebihin Allah makanya kita. Oke lah, siapa juga yang mau ngelebihin? Emang lu bisa? Ibu tadi nggak ngomong. Emang lu bilang apa tadi? Oh berarti nggak ngomong apa-apa. Berarti saya salah dengar berarti. Udah gitu doang intinya. Oke lah, kita nggak usah ngomongin masa lalu Nggak usah lagi lah ngomongin ya. itu dah, itu betul. Ya. Masa depan lah. Masa Iya, depan betul. sekarang ya. Oke, ini kita ada namanya ilmu pengetahuan keibuan. Keibuan. IPK, Iya. ilmu pengetahuan keibuan. Kita mau tahu seberapa peka Mbak Weni sebagai Asik. seorang ibu. Mbak ini tinggal menjawab setuju atau Setuju tidak atau setuju tidak? jawabannya dari statement yang dibacakan oleh Ibu Zulhijjah Oke, ini. kita akan Oke ya. Ya. Pertanyaan pertama, setuju atau enggak kalau anak diasuh baby sister yang masih muda? Kenapa? Kalau mas dari ibunya kenapa harus babysitter juga? Oh, Waduh. wis. Maaf, Pak. Ini teman saya. Kenapa? Karena anak gua kan diurus baby sister. Karena hidup itu pilihan. Pilihan. Kalau gua ngurusin anak gua berarti gua nggak bisa kerja. Skala prioritas. Iya dong. Kamu begini kan Kalau gua supaya nggak bisa kerja, menghidupi gua kan? nggak bisa dong ngurus-ngurus anak gua di tempat yang bagus. Yang enak. Oh iya betul juga. bisa. Pengorbanan. Iya betul. Tapi nggak semua anak. Oh, Nggak semua gitu. anak. Oke. Kedua, setuju atau enggak kalau orang tua cerai disebut broken home? Kenapa?
tidak semua perceraian itu bikin anak broken home. Iya. Karena broken home itu kan bisa dari pergaulan. Dan saya pikir lebih banyak dari pergaulan sih. Betul, setuju Ya, kalau itu. betul. Iya. Setuju atau enggak kalau anak lebih dekat sama ibu? Setuju. Anak gue melenceng yang pertama. Malah udah banyak yang pertama. Padahal dia deket banget sama gue, kagak tahu kenapa tiba-tiba melenceng. Tiba-tiba kan, bingung. wah mungkin ada alasan-alasan Nggak, lain. kalau kata gue teenager lagi butuh mencari transisi. jati diri. Iya. Padahal dia lupa bahwa sekolahnya itu adalah biaya dari ibunya. Haha, nah. Tapi benci nggak? Mbak Niki benci nggak? Ada sedikit Oh benci tidak nggak? dong. Bagaimanapun dia darah daging aku. Respect lu. Iya, di situ mengalir darah seorang Nikita Mirzani. Karena dia karena dia dari kecil sampai dia umur 16 tahun dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Wah, ibu. Cuma ibumu. Iya, Ibumu. Iya. Cuman memang kalau di rumah itu banyak sekali peraturan-peraturan yang harus dia jalani. Ibu-ibu, kalau kita Nggak punya bisa. anak udah makin gede. Apalagi anak perempuan, punya anak Ah, perempuan perempuan sama itu. anak laki-laki tuh rasanya beda. Kalau anak laki-laki kan nggak mungkin ada hamil. Kalau Iya. anak perempuan kan ada hamil. Kalau anak laki-laki ngambil orang lain ya udah itu anak orang lain. Kita tinggal tanggung jawab sebagai seorang ibu. Tapi kan kalau anak gue yang Aduh, belum menjaring, jangan. Alhamdulillah, jangan sampai. Bu, jangan Tapi dia sampai. tidak memahami bahwa rules itulah yang membuat dia jadi bikin karakternya jadi bagus. Iya. Gitu. Biasa Bu, lagi labil umur Iya, segitu kan. Ya mudah-mudahan dia bisa menjaga dirinya di sana. Iya, Nak. Ya. Amin. Satu pokoknya pesan dari gua, jangan bunting duluan dah. Ya, jangan dah itu dah. Oke, Ya. setuju atau enggak kalau kita marahin anak karena nilainya jelek? Ya. Ya karena tidak semua kehidupan itu bisa dinilai dengan penilaian Akademis. sekolah sih. Oh iya, betul. Oke. Setuju atau enggak kalau anak broken home itu berarti tidak bahagia? Oh, enggak juga. Anak gua bahagia semua. Ini siapa yang nulis ini? Iya, blown aja nih anaknya nih. Ampun. Ya. Setuju enggak? Setuju enggak? Enggak sih. Kenapa? Ya karena tergantung pribadinya lagi masing-masing gitu. Enggak juga kok anak saya juga. Walaupun menikah 2 kali yang kata orang gitu, tapi tetap aja mereka punya pribadi yang baik. Itu kan tergantung didikan kita lagi. Oke. Harapan kamu ke Keke apa? Semoga kelak Keke dewasa itu jadi pribadi yang lebih baik. Jauh lebih baik dari Ibunya. mamanya pastinya Betul. ya. Dan tidak melakukan kesalahan yang dibuat oleh kedua orang tua. Oh iya, tidak Kedua orang mengulangi. tuanya ya. Iya, Tidak pastinya. melakukan itu lagi. Keke, Mama harap bisa menggapai cita-cita Keke dan semua cita-cita Keke diijabah oleh Allah. Ya, amin. Amin. Ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Karena nggak ada seorang ibu menginginkan anaknya juga menjadi seperti ibunya. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Pasti pengen yang lebih bagus. Iya, Gitu. betul. Iya, oke dah kalau begitu. Nah, ini kita baca ngading dulu deh. ada Mading nih, tidak apa-apa mendapatkan nilai jelek asal ada teman yang nilainya lebih jelek. Nah, ditemukan celana dalam Spider-Man warna hijau di kamar mandi. Bagi yang merasa memilikinya, harap hubungi Pak Diki. Info BMKG tadi. Barang siapa yang bekerja dengan penuh semangat, keringat, dan air mata di hari Senin, niscaya keesokannya adalah hari Selasa. Bagus tuh. Iya, betul. Cakep. Betul. Coba Mbak Weni tolong bacain Yang hitam Mbak boleh Mading yang di Mbak ini. Kalau mau belajar dan dapat ilmu ya ke kampus. Kalau mau move on, foto-foto dia ya dihapus. Nah, ini baru nih udah masuk nih. Walaupun Nih. meaningnya kurang, tapi ada rima di situ. Iya. Kampus sama pus. Iya. Akhiran dan awalan masuk. Masuk. Iya. Bagus. Oke Mbak Weni, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Amin. Ya, Sukses buat kampusnya juga. Amin Terima ya. kasih. Kita sukses kok. Ya, Ya, pokoknya kita di Kita panjang terus kontraknya. Iya. Kita masih buka pendaftaran untuk mahasiswa-mahasiswi baru. Iya. Iya. Oke lah kalau begitu Mbak Weni, terima kasih banyak ya. Ya. Untuk seluruh orang tua dan anak-anak yang ada di Indonesia, pokoknya ridhollahu biridho walidain. Jadi ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Jangan ngelawan kalau pengen hidup enak, oke? Kalau ridho ilahi siapa? Ridho ilahi. Saya udah cakep-cakep tadi kok. Kalau ridho Roma? Yang buta. Bapaknya baru ketemu kemarin lagi syuting sama dia. Oke deh kalau begitu sampai Ya. ketemu lagi di next episode. KKN. Bye. Bye.